Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayustianingrum Sunario dengan NPM 3062056149. Di sini saya ingin memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana, MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pada bab 5 tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari kata filsafat itu. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi kebenarannya, melalui pemikiran dan analisis terhadap konsep dasar bidang kegiatan pemikiran, untuk menciptakan kebijaksanaan dan pengembangan yang lebih baik. Kemudian, mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara yang membicarakan dasar filosofis negara, atau dengan kata lain philosophic groundslags, dan pandangan hidup negara, dengan kata lain Weltanschauung. Alasan yang lain yaitu, pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberi judul pada pidatonya dengan nama Philosophic Groundslags daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau philosophic groundslags, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai filosofis dalam sila-sila Pancasila telah ada sejak dahulu dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis yang memerlukan perenungan yang lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan dalam pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama, ada Pancasila sebagai genetivus objektivus, dan yang kedua, ada Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan itu saling melengkapi satu sama lain, karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ialah yang pertama ada kapitalisme, dan yang kedua ada komunisme. Pentingnya pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat ialah yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.